secara natural. Demikian. Allah Ta'ala. Di sini ada pertanyaan. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ustaz, bagaimana hukum sholat di masjid yang dibangun di atas tanah yang sebelumnya tempat pemakaman? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la tusallu ila kubur, jangan kalian sholat menghadap kubur. Dan juga di dalam hadis Ummu Salamah ketika Rasulullah SAW sedang meninggal, beliau di sela-sela nafas-nafas terakhirnya beliau mengatakan la'anallahu al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan para nabi dan juga kuburan orang-orang saleh sebagai masjid yang dijadikan tempat ibadah. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masjid dan kuburan ini tidak boleh bersatu selama-lamanya. Kalau seandainya di tanah tersebut asalnya adalah pemakaman dan semua jenazahnya tulang belulangnya bisa dipindahkan, maka tidak mengapa dibangun di atasnya masjid. Kenapa? Karena sudah hilang illatul tahrim. Wal hukm wa kullu hukmin da'irun ma'illati wa hiya allati qad ujabat li syi'ati. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kaidah fiqih, setiap hukum itu akan terikat dengan ilahnya, sebab hukum tersebut. Sebab pengharaman dibangunnya masjid tadi adalah karena adanya jasad-jasad orang yang dikubur atau yang kita sebut dengan kuburan. Maka kalau jasad-jasad ini tulang belulangnya sudah dipindahkan, maka alasan pelarangannya sudah tidak ada. Seperti misalnya air ini dimasukkan khamar di dalamnya. Apa hukum air yang setelah dimasukin khamar? Haram. Kenapa? Ada khamar di dalam. Tapi misalnya kita bisa melakukan pemisahan dengan katalis. Ada katalisator misalnya di dalamnya sehingga terpisah antara aldehidnya atau alkoholnya dengan H2O-nya, air hidrogen dioksidanya. Ketika terpisah hanya H2O saja, tidak ada lagi campuran aldehidnya atau khamarnya, maka air yang H2O ini hukumnya halal. Dan ini juga menjadi jawaban bagi Ustaz. Ada air yang disuling ulang, air toilet misalnya, ya, ada yang disuling ulang, atau air comberan. Dilihat kalau memang hasil penyulingannya mengembalikan air ini pada sifat aslinya, maka hukum asalnya hukum air, bersih, suci dan mensucikan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai' illa idza taghayyara ta'muhu aw lamuhu aw rihuhu bi najasatin tahduts. Hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan, kecuali kalau ada najis yang jatuh ke dalamnya, mengubah warna, mengubah aroma dan mengubah rasanya. Maka kalau bisa dilakukan di tanah bekas pemakaman tadi sudah tidak ada lagi sisa-sisa kuburan, maka hukum asalnya adalah tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah jadikan bagiku tanah itu adalah hal yang suci dan mensucikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kalau memang pemakamannya sudah tidak ada di sini. Tapi kalau hanya diletakkan nisannya saja dan jasad-jasad yang masih di situ, maka ini masuk dalam larangan tadi, bahkan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mungkin syubhat, aduh ini nggak tahu ya, ini bekas kuburan atau enggak ya. Kalau seandainya seperti itu, maka hukum asalnya bukan kuburan. Tanah yang kita temui hukum asalnya kuburan atau bukan kuburan? Bukan kuburan. Misalnya kita dapati ada tanah yang di situ banyak semak. Apakah kita berpikir, dulu kuburan bukan ya? Nggak perlu, hukum asalnya kalau kita tidak lihat tanda-tanda bekas kuburan, maka bukan kuburan. Nah, demikian Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Menambahkan Ustaz, karena ini penting ya Ustaz. Jadi masjid ini kan dulu orang-orang dulu bilang ini bekas kuburan, dan ternyata setelah masjid itu berdiri sudah dipindahkan
pindahkan sebenarnya. Namun waktu kami bikin septic tank itu ketemu tulang, jadi mungkin belum bersih gitu. Nah, tulang itu sudah kami pindahkan ke pemakaman. Nah, mungkin ada sisa kita tidak tahu itu bagaimana. Nah, sesuatu yang di luar kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang di luar kemampuan. Misalnya, di sini dulu pemakaman sudah diusahakan untuk dibersihkan, disterilkan dari jasad agar tidak lagi sebagai pemakaman. Ternyata luput, sesuatu yang luput, tidak ada hukumnya. Sesuatu yang luput, yang seorang itu di luar kemampuannya, maka tidak ada masalah. Nah, tapi yang jelas mereka sudah berusaha untuk mensterilkan, untuk membersihkan sehingga tidak ada lagi jasad dan jenazah di situ. Maka jika seperti itu, kembali pada hukum asal sebagai tanah, boleh dibangun masjid. Demikian, Allahu a'lam. Baik, masih ada lagi? Ya, silakan. Salam. Ada pengertian dasar dan pengertian asalan jihad. Saya pernah tahu apa sih arti dari jihad itu. Ada istilah jihad fisabilillah. Kelompok apa disebut jihad fisabilillah jenisnya. Kedua juga ada istilah kaitannya dengan mati syahid. Apa yang disebut mati syahid dan jenis apa yang disebut mati syahid? Dan apa mati syahid itu langsung masuk surga hilang dosanya bagaimana? Nah, Masya Allah. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, "Ma ta'buduna fikum syahid?" Menurut kalian orang mati syahid itu orang yang kayak gimana? Qalu ya Rasulullah, man mata fi sabilillah. Orang yang mati syahid menurut kami itu orang yang gugur ketika berjihad di jalan Allah, ketika di medan perang. Kata Rasulullah, "Idzan la syuhada ummati la qalil." Kalau begitu orang syahid dari umat itu sedikit. Al-mabtul syahid, seorang yang meninggal karena sakit perut itu syahid. Al-mat'un syahid, orang yang meninggal karena wabah penyakit dia syahid. Kemudian Rasulullah sebutkan beberapa lagi. Hanya saja perlu dibedakan, ada namanya syahid ma'arakah, ada syahid yang keutamaannya itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, yughfaru lisyahidi kullu dzanb illa ad-dain. Seorang yang mati syahid di jalan Allah sedang berperang, berjihad untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalau dia meninggal maka dia langsung masuk surga dan tidak ada yang menghalanginya kecuali satu, kalau dia masih punya hutang. Ini keutamaan mati syahid, dan ini mati syahid yang paling utama, yaitu meninggal terbunuh di jalan Allah ketika berjihad fisabilillah, ketika berperang melawan orang-orang kafir. Adapun mati syahid yang lain tadi, seorang yang wanita yang melahirkan meninggal mati syahid. Ini mati syahid yang besar pahalanya, tapi tidak sampai kepada derajat mati syahid di ketika medan perang tadi. Kemudian apa sih itu jihad? Jihad itu para ulama membaginya menjadi dua. Ada jihadul kufar dan ada jihadul nafs. Berjihad melawan orang-orang kafir, dan inilah peperangan, dan ada berjihad melawan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang benar-benar berjihad menuju kami, melawan hawa nafsunya, menundukkan semua keinginan-keinginan dan ambisinya, maka dia sedang berjihad. Nah, ini dikatakan juga jihad nafsi. Dia melawan hawa nafsunya sendiri, karena hawa nafsu ini memang harus dilawan. Kalau kita tidak lawan, kita akan kalah. Mohon maaf, misalnya kita sedang main kemana gitu, ke mall misalnya, tiba-tiba lewat makhluk halus, itu kita butuh untuk berjihad. Apalagi kalau bening, ya kan? Katanya nih, mau dilihat haram, nggak dilihat mubazir gitu. Nah, ini kita harus lawan. Ini hawa nafsu harus dilawan yang seperti ini. Ini harus dilawan. Seorang yang tidak melawannya pasti kalah. Maka ini namanya jihad nafs. Adapun jihad kufar, jihad melawan orang-orang kafir, itulah dengan pedang, dan pahalanya dari kita sudah sampaikan. Namun jihad melawan orang kafir, kita harus pahami
tujuannya adalah bukan membunuh orang kafir, tapi tujuannya adalah menyelamatkan orang kafir dari penghambaan kepada kebodohan, kepada patung pohon dan semisalnya, kepada mengajak mereka kepada akal sehat, peribadahan hanya kepada Allah yang mencipta, mengatur dan mengurusi seluruh urusan manusia. Demikian, Allahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena waktu sudah menjelang siang, oleh karena itu Pak Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Fadhal. Baik, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Itulah perjuangan bagaimana kita lihat Sumamah bisa ia memiliki cita-cita yang ia kejar. Allah palingkan dia seakan-akan ditahan di Masjid Nabawi. Di awal-awal dia merasa itu adalah kekangan belenggu, dan ternyata Allah ingin berikan yang terbaik bagi Sumamah. Begitu juga dalam hidup, terkadang kita memiliki cita-cita yang kita ingin kejar, tiba-tiba ada musibah yang menimpa kita, memalingkan kita. Mungkin Allah sedang mempersiapkan kita yang lebih baik dengan cara yang tidak. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat. Jika benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.